anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan toko di Pasar Silungkang, Sawah Lunto habis terbakar. Membobol warung sembako, pencuri yang telah beraksi di 18 TKP berhasil dibekuk. Usai video warga menggotong wali jorong mereka yang sakit menyeberang sungai beredar luas di masyarakat, anggota Polsek Dua Koto dan warga membangun jembatan darurat. Kebakaran hebat melanda puluhan toko di Pasar Silungkang, Sawah Lunto pada Sabtu dini hari pekan lalu. Api yang menyala sangat besar menghanguskan banyak toko, sehingga tidak satupun barang-barang di dalam toko yang bisa diselamatkan. Kebakaran di Pasar Silungkang, Sawah Lunto ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik yang menyebabkan percikan api dan kemudian membesar. Toko-toko di Pasar Silungkang ini menjual berbagai macam barang dagangan. Warga setempat berupaya untuk menyelamatkan barang-barang dari tokonya yang tidak terbakar. 5 unit mobil damkar pemerintah Kota Sawah Lunto berhasil memadamkan api yang membakar puluhan toko di Pasar Silungkang tersebut setelah 5 jam berjuang. Telah terjadi kebakaran di Pasar Silungkang pada pukul 2 dini hari, menghanguskan lebih kurang 10 petak ruko pada lantai 2 pasar tersebut yang terdiri dari bangunan BPR, Kopinka, dan toko-toko lainnya. Perkiraan kerugian dan termasuk juga penyebab sedang dalam penyelidikan dan penghitungan, dan saat ini sudah diturunkan tim damkar sebanyak 5 unit. Menurut data sementara, 10 petak bangunan pasar yang terletak di lantai 2 ludes terbakar, yaitu sebuah toko yang dijadikan kantor Bank Perkreditan Rakyat, ruang rapat sebuah koperasi, ruang pelatihan, bangunan PAUD, dan sebuah gudang. Pasar Silungkang merupakan salah satu bangunan yang terdaftar sebagai cagar budaya di Sawah Lunto. Pasar ini dibangun seabad yang lalu. Pemerintah Sawah Lunto tidak pernah merehabilitasi pasar ini secara total, hanya merevitalisasinya secara bertahap. Revitalisasi Pasar Silungkang ini terakhir dilakukan pemerintah tahun 2016 lalu. Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa, sedangkan kerugian akibat kebakaran Pasar Silungkang ini masih dihitung pemerintah daerah setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Sawah Lunto. Seperti inilah kondisinya, kardus-kardus yang masih ada sisa-sisa di sini. Sebuah rumah permanen di Desa Cimparuah, Pariaman hangus terbakar pada Minggu dini hari. Pada saat kejadian, penghuni sedang tertidur lelap. Mereka kaget karena lampu tiba-tiba mati. Ketika hendak memeriksa sekring listrik, ternyata api sedang membakar rumah mereka. Pemilik rumah kemudian membangunkan istri dan 4 orang anaknya untuk segera menyelamatkan diri. Mereka juga berusaha menyelamatkan barang-barang penting dari dalam rumah. Namun gagal karena nyala api semakin membesar. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran Pariaman tiba di lokasi untuk memadamkan api. Namun sebuah insiden terjadi. Seorang petugas pemadam kebakaran terjatuh dan mengalami patah kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Menurut korban, nyala api berasal dari bagian dapur yang diduga dari hubungan pendek arus listrik. Awalnya dia menyangka ada maling masuk ke dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Kira jam 1-an si lampu rumah ni membalik punya beretak. Jadi buka pintu jendela, dikira orang maling. Dilihat di depan lampu hidup.
pas membuka tapi sudah menyebar ke kamar nomor 2 selatan, dari dapur sampai ke depan selatan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menertibkan aktivitas ilegal di kawasan Suaka Marga Satwa Tarusan Arau Hilir di Nagari Muaro Aie, pesisir selatan, pada Kamis pekan silam. Penertiban dilakukan pada kawasan seluas hampir 1.400 hektar yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, gambir, kulit manis, dan tanaman lainnya milik masyarakat. Di lokasi, tim memasang plang peringatan di tepi kawasan hutan cagar alam untuk memberitahukan bahwa lahan tersebut berada dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Dalam plang itu juga dicantumkan larangan bagi warga untuk memasuki lahan tanpa izin, merusak, menjarah, mencuri, memungut hasil tanaman, memperjualbelikan, atau menguasai tanpa izin pihak berwenang. Penertiban ini diharapkan mampu mencegah semakin meluasnya perambahan kawasan hutan, serta menjaga kelangsungan ekosistem di wilayah Sumatera Barat. Jadi kegiatan hari ini kami dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan dikirim oleh pemerintah pusat untuk menertibkan lahan-lahan khususnya yang berada di wilayah Sumbar. Ini ada lahan konservasi, kemudian ada hutan tanaman industri dan juga plasma. Untuk hari ini kita ke Desa Muaro Aie. Di sini adalah lahan konservasi. Namun berbeda kondisinya di Nagari Muaro Aie. Beberapa tanah ulayat masuk dalam kawasan konservasi, sehingga akan dilakukan proses untuk mengembalikan tanah ulayat itu kepada masyarakat. Pendapat kami dari pemerintah Nagari Muaro Aie, terima kasih banyak terhadap Satgas yang datang ke nagari kami. Jadi dengan adanya datang Satgas ke PKH dan pusat ini, jadi inspirasi dari masyarakat yang tadinya tanah ulayat itu berada di kawasan konservasi bisa nanti dikeluarkan, jangan dikembalikan lagi ke tanah menjadi tanah ulayat. Namun tak berapa jauh dari lokasi penertiban, Suaka Marga Satwa Tarusan Arau Hilir justru terjadi penebangan hutan secara masif dan menggunakan alat berat. Hal itu diungkapkan oleh seorang anggota DPRD Pesisir Selatan. Hanya saja, lokasi penebangan hutan ini berada di Kabupaten Solo. Dalam video yang beredar luas di media sosial, anggota DPRD memperlihatkan ratusan batang kayu gelondongan yang berserakan di lokasi. Bahkan beberapa di antaranya telah berada di dalam truk untuk dibawa keluar Sumatera Barat. Sang anggota DPRD Pesisir Selatan ini meradang karena hutan yang dibabat merupakan daerah tangkapan air bagi Sungai Bayang yang mengaliri di pesisir selatan. Kami sekarang berada di kawasan pembabatan hutan di hulu sungai daerah tangkapan air Batang Bayang. Nama daerah ini Sari Bayang Alan Panjang. Lokasi ini berada di Kabupaten Solo. Tapi ini merupakan daerah tangkapan air Batang Bayang yang mengalir di sepanjang Bayang sampai bermuara di pantai Bayang di Kabupaten Selatan. Sejatinya, penertiban yang dilakukan Satgas PKH tak hanya menyasar masyarakat kelas bawah yang hanya mencari makan dengan memanfaatkan hutan, tapi harus menyasar pada pengusaha yang mencari kekayaan dengan menebang hutan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Dampak cuaca ekstrim yang melanda Padang selama 2 pekan terakhir menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang. Dampaknya, harga ikan laut di pasar mahal. Seperti yang terpantau di Pasar Tabing Padang pada Minggu siang. Suasana di los ikan Pasar Simpang Tabing
terlihat hanya beberapa pedagang ikan yang berjualan. Pedagang lain banyak tidak mendapatkan pasokan ikan di tempat pelelangan ikan. Meski pedagang ikan yang berjualan sedikit, tidak serta-merta pendapatan mereka jadi meningkat. Yang terjadi malah sebaliknya, omset pedagang jauh berkurang. Penyebabnya karena banyak pembeli yang mayoritas ibu rumah tangga mengurungkan niatnya untuk berbelanja ikan karena harganya yang mahal. Menurut salah seorang pedagang ikan, untuk ikan sebesar 1 jari dengan jenis ikan serai yang biasanya dijual Rp10.000 per onggok, saat ini dijual menjadi Rp15.000 per onggok. Bagi warga Padang, onggok adalah istilah untuk tumpukan, yakni jumlah ikan yang ditumpuk di satu tempat. Satuan ini biasanya digunakan untuk menjual barang-barang yang berukuran kecil. Sedangkan udang yang biasanya dijual Rp80.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Begitu juga dengan ikan besar jenis koreng, yang biasanya dijual Rp25.000 per ekor, ukuran setengah kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp30.000 per ekor untuk ukuran yang sama. Harga ikan dan cuaca Pak, sekarang cuacanya kan ekstrim. Harga lauk, harga ikannya meningkat dari harga Rp30.000 sekarang menjadi Rp40.000. Ikan goreng tongkolnya dari harga Rp25 sampai Rp35.000 sekarang. Ikan kecil sekarang udah langka karena bulan udah terang. Kapal-kapal bagan tidak turun, hanya yang ada kapal-kapal kecil. Menurut pedagang, harga ikan untuk 1 pekan ke depan diperkirakan masih tinggi. Selain cuaca ekstrim, saat ini juga akan masuk bulan purnama yang biasanya ikan susah didapat nelayan di laut. Robiham melaporkan dari Padang.